Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya akan menyampaikan hak jawab dari Bank Mandiri terhadap video saya di Cokro TV pada 23 September lalu, berjudul Skandal Bank Mandiri, Titan dan Iwan Bomba. Pada intinya video saya itu memuat keluhan yang disampaikan sebuah perusahaan besar bernama Titan Infra Energy sebagai debitur yang menyatakan diperlakukan tidak adil oleh Bank Mandiri. Saya juga memperoleh tambahan informasi dari liputan majalah Tempo tentang masalah kredit macet Titan di Bank Mandiri. Setelah video saya yang kedua tayang berjudul Saya Disomasi Bank Mandiri pada 28 September, pekan lalu saya bertemu dengan Bank Mandiri. Pada intinya mereka menyatakan keberatan dengan video yang dianggap mencederai reputasi Bank Mandiri, menyatakan apa yang saya sampaikan tentang Mandiri salah, dan meminta saya minta maaf atas kesalahan tersebut. Saya nyatakan saya tidak mungkin minta maaf kalau saya tidak tahu di mana letak kesalahan saya. Dalam pertemuan itu, Bank Mandiri menjelaskan di mana letak kesalahan informasi tentang Mandiri dan Titan dalam video saya tersebut. Karena itu adalah kewajiban saya sekarang untuk menyampaikan jawaban mereka. Tapi sebelum lebih jauh, saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Pada 2018, Titan mendapat kredit 450 juta US dollars dari kreditur sindikasi yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, Credit Suisse, dan Trafigura. Jatuh tempo pelunasan pinjaman adalah Agustus 2023. Titan dan sindikasi di awal menandatangani perjanjian yang disebut Cash and Accounts Management Agreement, KAMA. Dalam kesepakatan ini ditetapkan bahwa semua pendapatan Titan dan anak perusahaannya harus masuk ke dalam rekening collection account atau CA di Bank Mandiri. Dana tersebut kemudian akan dialokasikan ke dua akun, 80% ke rekening operating account OA dan 20% ke rekening debt service account DSA. Jadi CA menjadi rekening tempat penampungan semua pendapatan Titan dan anak usahanya. OA menjadi rekening yang digunakan untuk biaya operasional Titan yang dananya berasal dari CA. Sementara DSA menjadi rekening yang digunakan untuk pembayaran pokok utang dan bunga oleh Titan kepada sindikasi pemberi pinjaman. Persoalan muncul ketika akibat kesulitan keuangan karena meledaknya pandemi COVID, Titan mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran utang sehingga mengajukan restrukturisasi hutang kepada Mandiri. Titan juga secara sepihak mengabaikan kontrak yang sudah disepakati bersama. Uang pemasukan Titan yang seharusnya disalurkan ke rekening CA dialirkan langsung ke rekening OA. Pelanggaran kesepakatan inilah yang menyebabkan Mandiri menuduh Titan melakukan penggelapan uang dan penipuan. Itu adalah cerita versi ringkas dari apa yang saya sampaikan di video saya itu. Saya sama sekali tidak dibayar Titan. Cokro TV lazim menerima keluhan berbagai pihak dan kemudian keluhan itu disampaikan kepada publik. Dalam kasus Titan, saya menganggap ini masalah besar karena menurut saya bila cerita dari Titan itu benar, Mandiri terkesan ingin mempersulit Titan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya. Dalam pandangan saya, sebagai kreditur, Mandiri seharusnya membantu debiturnya untuk menyelesaikan hutang-hutang yang melilit mereka, bukan malah membuat Titan terjerat dalam jaring kesulitan tanpa ada pilihan jalan keluar. Itulah isi video saya tentang Titan dan Mandiri. Itu semua dibantah oleh Mandiri. Penjelasan Mandiri sepenuhnya bertolak belakang dengan penjelasan Titan. Dan untuk menjawab video itu, Mandiri membuat tumpukan dokumen korespondensi antara Mandiri dan Titan untuk menjelaskan bantahan mereka. Mandiri juga menegaskan bahwa langkah mereka selalu harus dilihat sebagai langkah bersama kreditur sindikasi. Mandiri menjelaskan prioritas utama kreditur sindikasi adalah membuat Titan mampu membayar utang-utangnya. Karena itu mereka berusaha mencarikan jalan keluar bagi Titan. Kata Mandiri tidak benar mereka tidak pernah berkomunikasi dengan Titan. Sampai saat ini pun mereka secara rutin, bahkan seminggu sekali bertemu secara online untuk membicarakan progres pelunasan utang Titan. Mandiri juga menyatakan sudah memberikan kesempatan bagi Titan untuk melakukan restrukturisasi kredit. Pada November 2020, sindikasi sudah menyetujui penundaan pembayaran selama 4 bulan
sejak 1 Oktober 2020 sampai 28 Februari 2021. Penundaan selama 4 bulan ini memang tidak sesuai dengan permintaan Titan yang meminta penundaan selama 2 tahun. Tapi ini artinya tidak benar kreditur sindikasi tidak pernah menyetujui permohonan restrukturisasi dari Titan. Kemudian soal penjualan aset Titan. Kreditur sindikasi menyetujui permintaan Titan untuk menjual saham 2 anak perusahaan Titan yang bergerak di bidang perkapalan. Sudah ada surat kesepakatan antara sindikasi yang diwakili Mandiri dengan Titan pada 9 Maret 2020. Namun divestasi saham tersebut tidak terrealisasi karena tidak ada pembayaran dari calon pembeli. Itu rencana penjualan pertama. Setelah itu, sindikasi juga menyetujui penjualan saham kedua anak perusahaan di bidang perkapalan itu kepada GU Energy Resources pada 12 April 2021. Untuk itu, kreditur sindikasi sudah mengeluarkan izin prinsip. Namun, penjualan tidak terjadi karena Titan gagal memenuhi ketentuan proposal akuisisi kepada GU Energy. Sindikasi sudah memberikan sejumlah saran agar Titan dapat memenuhi apa yang diminta GU Energy, tapi tidak pernah ditindaklanjuti Titan. Jadi, sindikasi sudah berusaha membantu penjualan aset-aset tersebut, namun penjualannya tidak pernah sukses terwujud. Mandiri juga menjelaskan mengapa mereka melaporkan Titan ke pihak kepolisian. Ini terkait KAMA, Cash and Account Management Agreement. Menurut Mandiri, Titan tidak bisa begitu saja mengalihkan uang yang seharusnya dimasukkan ke CA ke rekening operasional OA. Bila itu dilakukan dan kemudian diperiksa oleh auditor eksternal, itu akan menjadi indikasi penggelapan. Bila Mandiri membiarkan saja, auditor eksternal bisa menganggap Mandiri yang terlibat dalam pembiaran kerugian negara. Karena itulah Mandiri melakukan langkah-langkah pencegahan. Mandiri menganggap ada 2 kesalahan utama Titan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pertama, penunggakan pembayaran utang. Kedua, pelanggaran ketentuan dalam pembayaran yang telah diatur dalam KAMA. Lebih jauh lagi, Mandiri menganggap Titan tidak serius menyelesaikan masalah. Titan sebagai debitur telah masuk ke dalam kualifikasi kredit macet. Karena itu, Mandiri sebagai BUMN harus melakukan tindakan berhati-hati untuk menghindari kerugian keuangan negara. Menurut Mandiri, memang ada perbedaan antara bank swasta dan BUMN. Dengan bank swasta, bila ada permasalahan mengenai kewajiban pembayaran kredit, maka bank swasta bisa menyelesaikan dengan pemberian keringanan atau hapus tagih hutang pokok, bunga maupun denda. Ini yang tidak berlaku pada bank-bank BUMN, di mana mereka tidak dimungkinkan untuk melakukan hapus tagih hutang pokok meski boleh melakukan hapus tagih hutang bunga dan denda. Bila bank BUMN sampai dianggap membiarkan tak terbayarnya utang debitur bermasalah, atau dalam hal ini Bank Mandiri membiarkan pelanggaran kesepakatan KAMA, maka para pengambil keputusan kredit di bank BUMN tersebut bisa sampai diajukan ke pengadilan. Dan ini sudah pernah terjadi sebelumnya di Mandiri. Mandiri tidak ingin ini terulang dan karena itulah mereka memperkarakan Titan. Menurut Mandiri, buat mereka yang terpenting adalah utang Titan segera terbayar karena pada dasarnya telah terjadi beberapa kelalaian atau pelanggaran event of default terhadap kesepakatan yang sudah ditandatangani Titan dan kreditur sindikasi. Mereka membantah bahwa mereka secara sengaja mengupayakan agar Titan diakuisisi Bomba Group sebagaimana diberitakan majalah Tempo. Bagi Mandiri, kalau dengan diambil alihnya Titan oleh Bomba Group, utang Titan akan terbayar, Mandiri tentu tidak akan keberatan. Demikian pula dengan calon-calon pembeli lainnya. Masalahnya, menurut Mandiri, adakah calon pembeli Titan yang bersedia menanggung utang Titan? Mandiri menyatakan mereka percaya sebenarnya Titan bisa membayar utang-utangnya karena harga batu bara saat ini sudah berlipat dibandingkan asumsi yang digunakan pada saat awal pemberian kredit dulu. Karena itulah mereka mendesak Titan untuk melunasi utang pada waktunya. Itulah jawaban Mandiri. Saya tidak tahu persis versi mana yang lebih benar secara material maupun formil
karena hal tersebut menjadi domain lembaga peradilan untuk menentukan. Meski saya berharap permasalahannya tidak harus sampai ke sana. Tapi saya rasa kewajiban saya adalah menyampaikan kedua versi penjelasan tersebut kepada Anda, penonton Cokro TV. Saya tetap berharap kedua pihak menemukan titik temu. Uang negara tidak dirugikan, utang terbayar, dan tidak perlu ada pihak manapun yang harus masuk penjara. Saya sudah bertemu dengan perwakilan Titan dan Mandiri. Saya melihat kedua belah pihak memiliki niat baik untuk menyelesaikan persoalan. Saya merasa sengketa ini adalah masalah yang dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Titan misalnya menekankan bahwa mereka menjamin bahwa utang mereka akan terbayarkan. Mereka menjaminkan aset bergerak maupun tidak bergerak dan bahkan jaminan pribadi. Harga batu bara sedang mengalami kenaikan, jadi ya seharusnya sih Titan sanggup melunasi utang-utangnya yang sempat macet akibat pandemi COVID. Mandiri sendiri menyatakan mereka percaya Titan dapat membayar utang-utangnya. Mudah-mudahan persoalan ini tidak berlangsung berlarut-larut. Kalau ini diperpanjang, nama baik Mandiri, nama baik Titan akan tercoreng. Dan lebih dari itu, ini akan menjadi presiden yang buruk bagi dunia usaha di dalam dan di luar negeri. Bila diperlukan, saya dan Cokro TV bersedia secara pro bono, for free, bersedia membantu sebagai mediator untuk mempertemukan Mandiri dan Titan. Saya percaya akan niat baik kedua pihak. Terakhir, saya juga harus menyatakan maaf kepada semua pihak, terutama kepada Bank Mandiri, seandainya ada kesalahan fakta, data, interpretasi, dan pilihan diksi dalam video saya. Tidak ada niat sedikit pun dalam diri saya dan Cokro TV untuk merusak nama baik Mandiri. Saya berharap sengketa ini berakhir baik dan kita bisa belajar dari kekisruhan yang terjadi. Mari gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.